kalau dia cuaca bagus, tidak ada hujan, terus kemudian pasangnya nggak pasang tinggi, dia lebih jernih. Bisa kita lihat rumput yang tumbuh di dasar. Saya coba tanam, ternyata asalnya tinggi, pertumbuhan duriannya tidak bagus. Akhirnya saya berikan dolomit awal tanam, kemudian usia 1 tahun kita kasihkan. Menurut rumus-rumus orang durian mungkin nggak masuk karena ini pohonnya masih kecil, tapi menurut saya masuk karena ini asamnya tinggi. Perlu perlakuan khusus. Saya kasih kapurnya itu 1 pohon 6 kilo. Indonesia Low Brand 2024 non-subsidized NPK fertilizer, NPK Mutiara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Aswin, apa kabar? Alhamdulillah Pak Ali. Selamat datang di Kebun Agro Alam Farm. Siap. Ini kira-kira apa aja nih kira-kira nih Bang? Kayaknya agak lain ini kayaknya kebunnya ini. Jadi kebun saya ini saya terinspirasi Thailand atau Vietnam. Jadi kita lanjut ngobrol ke sana. Sambil jalan nanti saya jelaskan. Siap. Jadi saya punya kebun ini terinspirasi Thailand. Thailand ya. Ya itu jadi, soalnya nih tahu-tahu kita nyebrang sungai ini kayaknya nih ya. Jadi ini kebun durian Agro Alam Farm ini meniru gaya Thailand. Gaya Thailand ya. Siap. Nanti kita lihat kebunnya di sana. Oke. Ini persis seperti di Thailand karena kita harus melewati dermaga, terus kemudian menyeberang menggunakan perahu. Siap. Tapi mohon maaf, perahunya hari ini perahu dayung aja. Aman Pak, belum ada mesinnya. Siap. Oke. Tapi mungkin bisa jelaskan sedikit sejarah kok bisa dapat lahan di seberang sungai sana ini kira-kira. Ya, kalau sejarahnya saya dulu saya pengen memang dari awal pengen punya kebun durian, tapi nggak terpikir di sini kebunnya. Oh seperti itu. Karena saya dulu belinya sawah. Oke. Begitu saya beli di sawah, saya niatnya mau buat pemancingan. Begitu saya gali, saya buat kolam. Saya duduk menghadap ke seberang. Siap. Saya kok jadi pengen gitu, jadi pengen. Kalau misalkan di daerah sini dijadikan wisata, terus dijadikan kebun durian, kayaknya bagus. Saya berdoa mudah-mudahan kebun yang di seberang itu atau lahan yang di seberang itu yang punya mau menjual kepada saya. Seminggu kemudian, alhamdulillah doa saya atau harapan saya itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Orangnya datang menemui saya menawarkan kebun. Siap. Saya beli. Setelah saya beli, saya bersihkan. Saya memang pengennya jadi kebun Thailand style. Oke lah, kita langsung ke sana. Ya, itu dia. Itu yang kita tunggu-tunggu. Wah, sepertinya lagi surut ini Pak ya. Oh, lagi pasang ini, baru naik, ya itu. Soalnya batasnya bisa sampai sini nih kayaknya kalau pasang ini. Ya itu dia. Ini kebetulan airnya pas Bang Aswin kesini airnya lagi bagus. Seperti air laut. Iya, itu dia sampai tembus loh. Ya, jadi ini mantap kalau untuk wisata. Siap. Ayo silakan naik. Oke. Jadi kebun kita ini persis di Thailand. Kalau saya lihat di YouTube itu harus mendayung, harus pakai mesin ketinting. Cuman kita nggak punya mesinnya. Oh gitu Pak ya. Jadi kita dayung aja sambil olahraga. Nah, ini airnya warnanya hijau seperti air laut. Iya. Ini airnya memang seperti ini dari awal kah atau kayaknya pernah bening kayaknya seperti ini Pak ya kayaknya nih. Biasanya bisa lebih jernih daripada ini. Oh gitu. Bisa lebih jernih lagi dari ini. Ini kebetulan ini masih agak setengah keruh lah hitungannya. Harusnya kalau dia cuaca bagus, tidak ada hujan, terus kemudian pasangnya nggak pasang tinggi, dia
lebih jernih, bisa kita lihat rumput yang tumbuh di dasar. Oke, ya itu dia. Siap. Kira-kira jarak lebar sungai sampai ke kebun ini berapa meter kira-kira ini Pak Ali? Kalau dari dermaga saya yang saya buat satu itu ke dermaga yang kedua, dermaga yang ke kebunnya itu kurang lebih 100 meteran ada. 100 meter. Kurang lebih 100 meter. Lumayan ya. Lumayan kalau kita ndayung lumayan. Jadi kita harus olahraga di sini. Seperti orang fitness membesarkan sayap. Betul sekali, itu dia. Alhamdulillah kita udah nyampe. Oke, udah sampai ini. Kita langsung menuju kebunnya. Siap. Oke. Bismillah. Jadi kita udah nyampe di kebunnya. Kita buat dermaga ini tahun 2022. Nah, ini karena siap. Karena kemarin ada alat berat kerja di bawah situ sehingga ini longsor ini tertarik nih. Oke, ya. Berarti harus agak pelan-pelan nih kayaknya di sini. Siap. Wah. Langsung kita lihat kebunnya. Dari jauh ini kayaknya dibuat bedengan besar ini kayaknya Pak Ali ya. Ya. Kita buat paritan. Oke. Kita buat tanggul. Kenapa dibuat paritan ini Pak Ali? Supaya airnya tidak tergenang. Kan durian itu tidak boleh tergenang air. Iya, betul sekali. Dia memerlukan air tapi tidak boleh sampai tergenang. Iya, makanya betul. kita buat paritan. Tujuannya yang pertama supaya durian tidak tergenang air, dan yang kedua sebagai irigasi air dari sungai ini supaya bisa masuk ke dalam. Langsung masuk ke dalam. Ya, kita buatkan juga di sini paralonnya untuk masukkan air. Masukkan air, ada paralonnya. Ya, sudah disetting ya? Sudah kita setting. Siap. Buka tutup. Ini sejarah lahannya rawa-rawa ini? Atau gambut? Ini lahannya ini rawa. Okay. Rawa dan hutan. Rawa dan hutan. Kemudian karena saya terinspirasi yang itu Thailand itu. Iya. Kemudian saya pikirkan kita buatkan parit ini ya sebagai sumber air ya. Kita gali, tanahnya kita naikkan jadi tanggul. Tanggulnya ini kita jadikan tempat untuk menanam durian, dan paritnya sebagai sumber untuk pengairan pohon duriannya. Oke. Nah, sumbernya juga dari air hujan. Siap. Dan sumber yang lainnya itu dari air sungai yang pasang. Oke. Ini paralonnya. Oh, paralonnya ini ya. Kita buat paralonnya ini ukurannya 6 inci. Jadi nanti kalau misalkan airnya sudah cukup, kita pasang paralonnya supaya air tidak bisa keluar lagi. Iya, siap. Jadi ini kita buka supaya bisa masuk. Nanti kalau sudah penuh, kita pasang ini dan dia tidak bisa keluar. Jadi ini tertampung di sini. Siap. Ini lahannya total luasnya berapa hektar ini Pak Ali? Ini luasnya 6,5. 6,5 dengan jumlah populasi duriannya 650 pokok. 650 pokok. Mayoritas varietasnya Pak Ali? Di sini saya tanam ada 50 jenis varietas durian. Oke. Karena cita-cita saya selain jadi kebun yang seperti di Thailand, tapi ini akan saya buat agrowisata dan kita buat untuk pembibitan. Oke, siap. Jadi saya harus bisa punya jenis durian banyak. Jadi jenisnya 50 jenis. Mulai dari musangking. Siap. D200 atau Oci atau Blackthorn. Iya. Kemudian Bawor. Namlung. Super tembaga. Terus Montong. Iya. Kemudian Sauring itu durian dari Sauring R6 itu durian dari Vietnam. Dari Vietnam, oke. Kemudian ada durian Capri, ada Capri Set, ada Anghea atau udang merah. Oke, D175. Kalau musangking D197, kalau udang merah D175. Oke, berarti ini saya bisa ambil kesimpulan bahwa saya selain kebun agrowisata kayaknya ada mengarah ke kebun entres jangan-jangan ini. Betul. Ah, itu dia. Jadi kita rencanakan untuk pusat pelatihan untuk pembibitan. Jual bibit dan untuk pelatihan nanti di sininya. Siap Ali. Oke, kita bisa lihat ke sana. Boleh. Ayo kita lihat lagi.
Sepertinya lumayan ya Bang Ali ya, dari ujung ke ujung ini dalam satu bedengan ini ya. Tapi saya bertanya-tanya ini, prosesnya membuat bedengan besar ini atau apa namanya jalan besar ini sebelumnya seperti apa? Menggunakan mesin kah? Atau jangan-jangan manual tenaga manusia ini jangan-jangan? Jadi kebun ini setelah saya beli, saya bersihkan dulu karena ini bentuknya hutan. Oke. Hutan dan rawa ini. Iya. Jadi hutan ini belum pernah ditanami sama sekali sejak zaman dulu. Oke, iya. Hanya yang di sebelah sana itu, yang di ujung yang di pintu masuk tadi itu pernah dijadikan sawah. Tapi yang di sininya ini hutan dan rawa. Oke. Kemudian kita tebang semua kayu-kayunya, bahkan bonggolnya itu masih ada. Ini ada yang masih ketinggalan. Kemudian kita buatkan paritan. Paritannya ini kita gali bukan menggunakan alat berat, tapi menggunakan tenaga manusia manual ini. Wah, berapa lama itu pengerjaannya itu dalam luas lahan yang 6,5 hektar ini? Nah, itu kita gali menggunakan alat namanya kong, seperti orang membuat empang. Oke. Jadi prosesnya pembuatan ini lamanya 3 tahun. 3 tahun. Mulai 2019 sampai tahun 2022. Sampai 2022. Ya. Nah, kemudian saya uji coba. Saya uji coba tanam di ujung sana. Ternyata asamnya sangat tinggi. Asamnya sangat tinggi. Asam sangat tinggi. Bagaimana itu menanggulanginya jadinya itu? Jadi kayak gini. Setelah saya coba tanam, ternyata asamnya tinggi, pertumbuhan duriannya tidak bagus. Akhirnya saya belajar lagi nih, buka-buka buku bagaimana cara mengatasi tanah yang asam. Akhirnya saya carilah dolomit. Sehingga saya membeli dolomit itu, alhamdulillah saya punya stok dolomit sekarang yang masih tersisa sekitar 1.600 karung. 1.600 karung dari 2.000 karung yang saya beli. Oke, untuk persiapan ya, untuk persiapan di tahun-tahun berikutnya ya, anggapannya ya. Jadi ini sudah kita berikan dolomit awal tanam, kemudian usia 1 tahun kita kasihkan, dan ini harusnya yang ketiga masuk, tapi karena ini masih sepertinya kita belum ada ukur pH ini. pH-nya berapa? Kalau yang dulu karena pH-nya turun, sudah saya kasih satu pohon ini 6 kilo. 6 kilo. 6 kilo per pohon. 6 kilo per pohon itu dalam 2 tahun itu sudah? Pada waktu usia 1 tahun. Oh, pada usia 1 tahun. Pada usia 1 tahun kita taburkan dolomit itu kurang lebih 6 kilo per pohon. Mungkin kalau menurut rumus-rumus orang durian mungkin nggak masuk karena ini pohonnya masih kecil. Tapi menurut saya masuk karena ini asamnya tinggi. Asamnya betul-betul di angka 4, di bawah 4 bisa di bawah 4 asamnya. Di bawah 4 sangat asam ya. Sangat asam, makanya perlu perlakuan khusus. Saya kasih kapurnya itu 1 pohon 6 kilo. Oh gitu. Dan sekarang umur pohon rata-rata ini November nanti 2 tahun. November ini 2 tahun ya. November 2 tahun. Oke, siap-siap. Untuk perawatannya sendiri, untuk pemupukannya apa saja nih yang Pak Ali pakai kira-kira nih? Awal tanam kita menggunakan NPK Mutiara 1616. Ditambah TSP-nya Merauke. Kemudian ditambah Karate Boron. Awalnya. Itu yang pertama. Kemudian pemupukan kedua pada usia 6 bulan. Kita kasih lagi NPK 16. Kemudian masih dengan produk Mutiara. Ditambah lagi TSP, ditambah lagi dengan boron. Kemudian pupuk yang ketiga masih dengan yang sama. Dan pemupukan yang sekarang ini udah masuk pemupukan yang kelima. Ya sekarang udah masuk pemupukan yang kelima. Kita kasih NPK 16 Mutiara ditambah TSP 46 Mutiara. Ditambah dengan kita tambahkan grower. Ada tambah grower juga. Tambah grower ditambah Karate Boron nggak pernah ketinggalan. Karate Boron nggak pernah ketinggalan. Sudah pernah kita masukkan, dan untuk ke depan saya udah dapat informasi, saya cari-cari tahu bahwa durian ini perlu juga pupuk mikro. Ini pohon kelihatannya sangat luar biasa ini. Mohon bagi tipsnya dong, bagaimana sih cara perawatannya? Jadi kayak gini, kita berkebun durian itu yang harus kita perhatikan adalah yang paling pertama keberanian kita untuk berkebun. Yang kedua yang harus kita siapkan lahan. Lahannya tadi sudah kita jelaskan bagaimana cara pembuatan lahannya. Yang ketiga adalah bibit. Bibit ini harus betul-betul
bibit yang berkualitas, Yang unggul ya. yang unggul lah pokoknya. Siap. Bibit jangan sembarang beli bibit. Oke. Kita jangan takut dengan harga bibitnya itu mahal, tapi yang paling penting adalah kualitasnya. Kemudian yang keempatnya perawatan. Iya. Sejak ditanam kan perlu perawatan, Betul. pemupukan, Iya. kemudian penyemprotan, Iya. pembasmian hama itu Iya. menggunakan pungi dan inseknya. Heeh. Dan ini yang kita spray, kita gunakan pupuk yang ini Vitaflex. Vitaflex. Oke, Ya, Vitaflex siap, kita. siap. Jadi rencananya mungkin minggu depan sudah kita spray. Oke. Kemudian untuk penyepraian hama kita lakukan 4 sampai 5 hari sekali. 4 Jadi sampai kalau 5 misalkan hari ini kita semprot pungi, pakai pungi untuk membasmi jamur, nanti 5 hari kemudian kita inseknya. Oke, seperti itu ya. Seperti itu. Oke, berarti ini bisa diambil kesimpulan untuk penyemprotan itu 4 sampai 5 hari sekali. Ya. Kemudian pemupukan menggunakan NPK Mutiara 16 Ya. Karate plus Boroni plus ditambah Merauke TSP Pak Ali ya. Ya, betul. Dan nanti minggu depan akan mulai foliar penyemprotan menggunakan Vitaflex Ya. untuk melengkapinya. Untuk melengkapi. Siap. Kemudian siap. pemangkasan ini nanti pas dia ulang tahun yang kedua, baru akan mulai kita pemangkasan yang kedua juga. Oke. Jadi siap, saya siap. pemangkasannya itu saya lakukan tidak seperti di tempat lain. Mungkin di tempat lain sebentar-sebentar dipangkas. Saya tidak. Oke. Jadi pemangkasan saya itu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali pemangkasannya. 1 tahun sekali. Oh, ya, siap. Pak Ali, ini saya ngelihat sepertinya di sela-sela durian ada pohon jeruk ini sepertinya. Memang konsepnya dibuat seperti ini kah atau bagaimana? Jadi saya ini memang konsep awalnya saya nanam durian, tapi saya harus punya tanaman sela. Oke. Selama kita nunggu durian ini kan lama ini berbuah Iya, ini. betul 5 sekali. tahun. Jadi selama nunggu 5 tahun memang saya siapkan jeruk. Ya. Dan jeruk yang saya tanam ini ada 4 jenis. Yang pertama ada dekopon, ini jeruk dekopon. Ya. Kemudian di sebelah sana itu ada santang madu. Santang madu di Kemudian sana. di sebelah Oke. sananya lagi ada ponti dan Oke. sebelahnya lagi ada pontianak. Pontianak. Nah, ini kebetulan dekopon yang Mas Aswin petik ini walaupun masih hijau, Iya. ini manis. Oh, ini Karena- manis. Ya, Oke. karena dekopon itu ada 2 jenis. Ya. Yang satu itu dekopon yang kecut, Oke. dia keriputnya lebih keriput. Oke. Dia ada mahkotanya di sini lebih terang, Oke. tapi dia asam. Dia asam tapi. Kalau yang dekopon yang kayak gini tetap ada mahkotanya, Oke. tapi dia manis. Oke. Nggak seperti keriput, itu ya. nggak Oke, keriput oke, kulitnya, oke, tapi oke. manis. Oke, dan buahnya kayaknya kayak ada terus nih kelihatannya buahnya ya. Dan jeruk dekopon ini keunggulannya adalah Iya. dia bisa berbuah tanpa musim. Oke. Jadi yang di sebelah sini kita bisa lihat nih, ini yang udah hampir mau mateng nih. Oh gitu. Kemudian disusul lagi yang ini. Nah, Ah. kemudian disusul lagi yang ini. Oh gitu, iya. Nah, Oke. ini disusul ini. Kemudian ada Wah. lagi bunganya. Luar biasa, luar Di sebelah biasa. sana masih ada bunga. Jadi Siap. ini tanpa henti berbuahnya. Tanpa henti ya. Tanpa Boleh henti. bagi tipsnya sedikit nggak Pak Ali? Jadi dari awal tanam kita harus sudah menggunakan pupuk TSP. Nah, TSP. TSP-nya yang saya gunakan ini punyanya Merauke. Oke, ya. Kemudian ditambahkan NPK 16. NPK 16. Produknya Merauke juga. Produk Merauke. Terus kemudian yang pemupukan yang selanjutnya itu, yang keduanya saya juga menggunakan masih TSP dan 16 ditambah grower. Ditambah grower. Terus lagi dengan grower. Oke. Nah, nanti untuk yang ke depan karena ini sudah persiapan mau mateng, nah ini harus kita kasih subur kali butir Oke, iya. ditambah SOP. Ditambah SOP. Mungkin minggu depan udah masuk nih. Oh, minggu depan sudah masuk Minggu ya Pak depan Ali ya. masuk. Wah, sangat luar biasa nih. Berarti nanti harus saya cicipin berarti nanti ini ya. Harus dicicipin. Oke, Ini walaupun hijau manis. Siap Bang Ali. Oke Pak Ali, mungkin satu pertanyaan terakhir ini. Harapannya untuk kebun agro alam farm bagaimana ke depannya? Jadi harapan saya Agro Alam Farm ini menjadi salah satu ikon agrowisata, agrowisata pertanian lah di Kalimantan Timur terutama. Dan harapannya mungkin kepada PT MTJ semoga bisa
membantu mewujudkan cita-cita saya nih dari pupuk nih. Siap, Pupuk siap. ini supaya kita bisa disuplai nih. Disuplai bukan nih beli lah, Ya, kan, gitu. siap, Artinya, siap. tapi ketersediaan pupuk ini Iya. mudah-mudahan ada. Siap, selalu Sehingga akan ada. kebun saya ini bisa tumbuh maksimal. Siap, bisa siap, buah Ali. maksimal. Siap, seperti yang Ali. kita harapkan. Iya, Kan itu betul. harapannya. Siap, siap, siap. Terima kasih Pak Ali ya sudah diajak keliling-keliling, bahkan mencoba salah satu hasil dari Agro Alam Farm ini. Semoga nanti kedepannya kita bisa ketemu lagi di mana situasinya durian sudah panen nanti. Mudah-mudahan Amin. insya Allah tahun 2026 Siap, insya Allah sudah berbuah yang pertama. siap, 2026 dan Bang Aswin harus ikut mencicipi. siap. Karena Oke. kalau nggak dicicipi rugi. Iya, Gitu. oke. Siap. Terima kasih banyak Bang Ali ya, Terima Pak Ali. kasih, Ya, terima kasih terima kasih. banyak. Nanti lagi Oke, kita sukses selalu. ya sukses selalu.